Halo Nak, terdengar suara Miss? Maaf ya Nak, tadi tiba-tiba keluar Zoom-nya karena share screen-nya ada masalah. Sekarang udah bisa kok. Oke. Judul materi kita hari ini mengenai apa Nak? Bisa dibaca tulisannya? Gereja yang Katolik. Iya. Materi kita pada hari ini mengenai gereja yang Katolik. Yang pertama kemarin mengenai gereja yang satu. Lalu yang kedua apa Nak? Yang kudus. Yang ketiga Gereja yang kudus. Gereja yang Katolik. Gereja yang Katolik. Oke. Lalu nanti di minggu keempatnya, selanjutnya itu mengenai gereja yang apostolik. Oke. Nah. Anak-anak Miss pernah tidak mendengar kata Katolik? Pasti pernah ya. Ada yang belum pernah mendengar kata Katolik? Nah, nama Katolik ini sudah dipakai sejak awal abad kedua Masehi pada masa Santo Ignatius dari Antioquia menjadi uskup. Nah, pada abad kedua Masehi, Santo Ignatius dari Antioquia ini menjadi uskup. Jadi, disitulah nama Katolik sudah dipakai. Ibu berharap kameranya tetap dinyalakan ya, Nak. Karena Ibu sekalian merekam video. Oke. Apa sih maksudnya Katolik? Nah, di sini kita akan membahas apa pengertian Katolik, dari mana asal-usul kata Katolik. Nah, disinilah kita akan belajar bersama-sama. Katolik itu berasal dari bahasa Latin, yaitu Catholicus. Yang artinya bisa dibaca, Nak, jelas bacaannya apa itu Catholicus? Universal atau Iya, universal atau bisa dikatakan umum. Katolik itu berasal dari bahasa Latin. Catholicus artinya universal atau umum. Nah, gereja itu Katolik karena gereja dapat hidup di tengah segala bangsa dan memperoleh warganya dari semua bangsa. Gereja sebagai sakramen Roh Kudus mempunyai pengaruh dan daya pengudus yang tidak terbatas pada anggota gereja saja, melainkan juga terarah pada seluruh dunia. Nah, di sini ada kata kudus mengenai materi pembelajaran kita minggu yang lalu mengenai gereja yang kudus. Jadi, mengenai gereja yang satu, gereja yang kudus, gereja yang Katolik, itu ada sangkut pautnya. Ada hubungan. Jadi, gereja mampu mengatasi keterbatasan sendiri untuk meluas dan seluruh penjuru dunia. Gereja itu Katolik karena ajarannya dapat diwartakan kepada segala bangsa dan segala harta kekayaan bangsa-bangsa dapat ditampungnya sejauh itu, baik dan luhur. Gereja terbuka terhadap semua kemampuan, kekayaan, dan adat istiadat yang luhur, tanpa kehilangan jati dirinya. Sebenarnya gereja bukan saja dapat menerima dan merangkum segala sesuatu, tetapi gereja dapat menjiwai seluruh dunia dengan semangatnya. Nah, Ibu mau tanya kepada anak-anak Ibu. Pasti semuanya pernah melihat gereja Katolik.
Sudah pernah melihat gereja Katolik, Nak? Sudah, Bu. Ada yang belum pernah melihat sama sekali gereja Katolik? Ibu mau tanya dong sama David. David pernah melihat gereja Katolik, Nak? David agamanya apa, Nak? David apa, Bu? David Franciscus. Ibu, Agama David apa, Nak? Katolik, Bu. Oh, Katolik. Pasti pernah lah ya melihat gereja Katolik. Atau belum pernah sampai sekarang? Paling jauh David melihat gereja Katolik itu di mana, Nak? Halo, David. David pernah Ibu, David misalnya yang paling jauh di mana? Daerah mana? Medan, Bu. Di Medan. Itu paling jauh, Nak? Ke Roma sudah pernah, David? Gereja Katolik Roma. Belum, Bu. Oh, belum. Nanti kita ke sana ya, Nak ya. Kalau sudah lulus. Sudah sukses kita ke Gereja Katolik Roma. Nah, kalau ibu gereja yang paling jauh yang pernah ibu jalani itu gereja Katolik di Semarang, di Jawa Tengah. Siapa yang mau ikut melihat gereja di sana, ayo kita ke Semarang sama-sama. Bagus-bagus gerejanya di sana, sama juga dengan di sini. Kalau Sofia pernah melihat gereja Katolik, Nak? Belum, nggak pernah. Nggak tahu, nggak pernah lihat. Pertemuan lingkungan, pendalaman attitude. Sofia nggak pernah lihat gereja Katolik, Nak? Pernah. Iya, Nak? Sekarang nggak ada lagunya, karena mikirkan ulang kamu, makanya ibu pikirkan. Panjang. Oke lah, bagi anak-anak ibu yang tidak karena masa pandemi tidak bisa melihat gereja Katolik, bisa dilihat dari internet. Di internet banyak sekali gereja-gereja Katolik. Ini masih ada kameranya yang masih mati. Kenapa ya? Oke, Ibu lanjutkan. Oleh sebab itu, yang Katolik bukan hanya gereja universal, melainkan juga setiap anggotanya. Sebab dalam setiap jemaat hadirlah seluruh gereja. Jadi, yang Katolik itu bukan hanya gerejanya saja, tetapi umatnya juga. Umatnya maksudnya diri kita sendiri yang hadir di dalam gereja. Setiap jemaat atau setiap umat adalah gereja yang lengkap, bukan sekedar cabang gereja universal. Gereja setempat merupakan seluruh gereja yang bersifat Katolik. Ciri Katolik ini mengandung arti gereja yang utuh. Gereja yang lengkap tidak hanya setengah atau sebagian dalam menerapkan sistem yang berlaku dalam gereja. Nah, tadi di slide ketiga ada kata universal. Pasti anak-anak ibu semua pada bertanya, universal itu apa sih, Bu? Apa artinya? Nah, bersifat universal artinya gereja Katolik itu mencakup semua orang
yang telah dibaptis secara Katolik di seluruh dunia. Dimanapun setiap orang menerima pengajaran iman dan moral, serta berbagai tata liturgi yang sama dimanapun mereka berada. Jadi itu disebut sebagai universal. Nah, maksudnya, gereja bersifat universal itu, nah, di dalam gereja Katolik kan ada pembaptisan. Jadi dimanapun umat dibaptis, misalnya dibaptis di Dumai, lalu misa di Jakarta. Nah, jadi itu tidak ada halangannya untuk ikut ibadah di gereja Katolik yang lain. Tidak ada larangan. Karena dengan dibaptis di gereja Katolik itu sudah universal. Sampai di sini paham, Nak? Paham, Bu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Coba Ibu minta kepada Cynthia untuk membacakan universal yang tadi Ibu bacakan. Yang di sebelah kiri. Bersifat universal artinya supaya teman-temannya mendengarkan. Ya, Bu. Bersifat universal artinya gereja Katolik itu mencakup semua orang yang telah dibaptis secara Katolik di seluruh dunia. Dimanapun setiap orang menerima pengajaran iman dan moral serta berbagai tata liturgi yang sama dimanapun berada. Ya, terima kasih Cynthia. Bagi anak-anak ibu yang mau materi ini, bisa di screenshot. Karena kalau menulisnya kan terlalu lama tuh. Jadi nanti nggak terkejar saat ibu menerangkan. Jadi kalau di screenshot kan bisa ditulis nanti setelah selesai belajar. Supaya materinya pun didapat juga gitu. Nanti supaya ulangan, ujian bisa dijawab dengan baik. Paham, Nak? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Gereja bersifat Katolik, berarti terbuka bagi dunia, tidak terbatas pada tempat tertentu, bangsa, dan kebudayaan tertentu, waktu, atau golongan masyarakat tertentu. Kekatolikan gereja terlihat dalam rahmat dan keselamatan yang ditawarkannya. Iman dan ajaran gereja yang bersifat umum dapat diterima dan dihayati oleh siapapun juga. Kekatolikan gereja tidak berarti bahwa gereja meleburkan diri ke dalam dunia. Dalam keterbukaan itu, gereja tetap mempertahankan identitas dirinya. Kekatolikan justru terbukti dengan kenyataan bahwa identitas gereja tidak tergantung pada bentuk tertentu, melainkan merupakan suatu identitas yang dinamis, yang selalu dan di mana-mana dapat mempertahankan diri. Bagaimanapun juga bentuk pelaksanaannya, kekatolikan gereja bersumber dari firman Tuhan sendiri. Jadi, kekatolikan gereja bersumber dari mana, Nak? Firman Tuhan sendiri. Iya. Tadi di slide kedua kita sudah membahas mengenai dari mana asal usul kata gereja Katolik, pengertian gereja Katolik, dan di sini kita mempelajari kekatolikan gereja bersumber dari firman Tuhan Allah. Firman Tuhan sendiri. Firman Tuhan Allah itu seperti apa, Nak? Jangan-jangan ada yang belum tahu apa itu firman Tuhan. Ayo. Ini Ferdinand mendengarkan Ibu mengajar, Nak? Kok miring ya? Dengar, Ibu. Main game ya, Ferdinand?
Enggak, Bu. Enggak, yakin. Karena hanya kepala Ferdinand yang miring. Yakin, Bu. Oke lah, kalau begitu. Hanya Tuhan yang tahu. Oke, Ferdinand, tadi Ibu mengatakan gereja bersumber dari mana, Ferdinand? Bersumber dari Ayo. Bersumber dari mana? Ayo. Tuh kan, tidak mendengarkan Ibu kan? Padahal jelas loh ada di depan mata. Ada nak di depan mata teman-teman yang lain bisa melihat gereja bersumber dari mana. Ada tulisannya di layar nak. Ada. Yuk Ferdinand. Ya, dari firman Tuhan sendiri. dari firman Tuhan. Oke. Nah, firman Tuhan itu seperti apa nak? Ayat-ayat dalam Alkitab ya. Ya benar, dari Alkitab atau kitab suci. Sering dibilang kitab suci. Oke. Jadi buat anak-anak Ibu yang kalau main-main, nah, bisa kelihatan dari layar laptop Ibu nih. Yang tidak mendengarkan Ibu kelihatan jelas. Jadi Ibu tahu siapa-siapa saja anak-anak Ibu yang mendengarkan dengan baik, siapa-siapa saja yang mendengarkannya tidak baik atau dengan bermain-main. Oke. Nah, dalam konstitusi Lumen Gentium Konsili Vatikan kedua menegaskan arti kekatolikan itu. Nah, satu umat Allah itu hidup di tengah segala bangsa di dunia karena memperoleh warganya dari segala bangsa. Gereja memajukan dan menampung segala kemampuan, kekayaan, dan adat istiadat bangsa-bangsa. Sejauh itu baik. Gereja yang Katolik secara tepat, guna dan tiada hentinya berusaha merangkum segenap umat manusia beserta segala harta kekayaannya di bawah Kristus kepala dalam kesatuan rohnya. Ini terdapat dalam Lumen Gentium yang ke-13. Lumen Gentium 13. Kita harus dapat memahami sifat kekatolikan gereja, sehingga kita terdorong untuk ikut serta mewujudkan nilai-nilai luhur Injil dan memperjuangkan suatu dunia yang lebih baik untuk seluruh umat manusia tanpa pandang bulu. Kita juga harus memahami bahwa gereja dipanggil untuk menghormati kebudayaan, adat istiadat, bahkan agama manapun. Nah, di sini kita memahami bahwa gereja dipanggil untuk menghormati kebudayaan, adat istiadat, bahkan agama apapun. Nah, menghormati kebudayaan, misalnya dalam budaya Jawa, budaya Batak, budaya apapun itu, bahkan adat istiadat, serta agama-agama pun, kita harus memahami gereja untuk selalu dipanggil, untuk menghormati, untuk saling menghormati satu sama lain. Kita sebagai orang Katolik harus ikut berjuang untuk kepentingan, kesejahteraan umum, memajukan nilai-nilai luhur, dan memperjuangkan satu dunia yang lebih baik untuk seluruh umat manusia. Nah, bagi anak-anak Ibu yang non-Katolik, nah, kita juga harus saling menghormati satu sama lain. Bagi yang Katolik, kita harus menghormati saudara-saudari kita yang non-Katolik. Jadi, tidak ada saling sombong-menyombong, tidak ada saling iri. Semuanya saling menghormati satu sama lain.
Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ayo, apakah ada pertanyaan? Masa nggak ada yang nanya? Paham semuanya, Nak? Halo, suara Ibu kedengaran atau putus-putus? Kedengaran, Bu. Kedengaran. Kedengaran ya. Ada pertanyaan, Nak? Siapa yang mau bertanya, silahkan. Ada kata-kata yang tidak dimengerti, boleh ditanya. Bu, ini pengertiannya apa? Bu, ini apa maksudnya? Boleh. Yang nilai-nilai luhur Injil itu apa, Bu? Itu ada di mana, Nak? Oh, ini. Kita harus dapat memahami sifat kekatolikan gereja sehingga kita terdorong untuk ikut serta mewujudkan nilai-nilai luhur Injili dan memperjuangkan suatu dunia yang lebih baik. Jadi, maksudnya nilai-nilai luhur Injili ini, nilai-nilai yang baik yang terdapat pada Injil, pada Alkitab, atau kalau di agama-agama yang lain selain Katolik mungkin dalam buku-buku apa ya namanya, Ibu kurang tahu, pokoknya kitab sucinya sendiri. Nah, ada nilai-nilai baiknya pasti di dalam kan, Nak? Jadi, kita itu harus ikut mewujudkan nilai-nilai yang baik dari Injil tersebut, dari Alkitab tersebut, dari buku suci kita, dan memperjuangkan suatu dunia yang lebih baik. Apapun harus kita perjuangkan untuk dunia kita, untuk menentukan, supaya kita itu jauh lebih baik dari sebelumnya. Oke. Yang bertanya tadi siapa, Nak? Bagus sekali pertanyaannya. Elisia, Bu. Siapa, Nak? Prisia? Bu. Elisia. Elisia. Di mana? Elisia, oke. Terima kasih, Elisia. Masih ada pertanyaan, Elisia? Sudah paham, Nak, mengenai pertanyaan Elisia tadi? Sudah, Bu. Oke. Ini materi kita hanya sedikit. Nah, di sini Ibu sebenarnya ada soal evaluasi, tapi Ibu mau bertanya sama anak-anak Ibu semua. Mau evaluasi atau mau kuis? Tapi kuisnya itu siapa yang duluan menjawab lebih cepat, nah itu dapat nilai plus. Mau kuis atau evaluasi nih? Ini ada evaluasi. Ayo, dipilih, boleh milih. Atau ini aja dijawab. Kalau ini yang ada di layar ini, mau ini, boleh. Tapi pengumpulannya nggak mungkin sekarang kan, karena kan anak-anak Ibu juga pasti ada tugas mata pelajaran lain. Jadi ada waktu pengumpulannya. Jadi kalau kuisnya diadakan sekarang, dijawab, siapa cepat dia dapat gitu. Yuk, yang mana, Nak? Pilih apa? Kalau Selviana milihnya apa, Nak? Selfie. Ikut aja sih, Bu. Ikut aja. Masa nggak ada yang disuka antara salah satu? Atau Delvin? Delvin maunya apa, Nak?
Karena materi kita hari ini hanya Eh. sedikit. Milih Bu di antara empat ini. Ya, antara dua yang Ibu sebutkan tadi. Serah aja sih Bu. Kita harus buat kesepakatan supaya adil. Nanti ada yang enggak, yang satu, yang satunya suka gitu. Jadi harus buat kesepakatan dong. Supaya saling enak gitu. Evaluasi Bu biar dapat semua. Evaluasi biar dapat semua. Oke. Nah, oke lah kalau mau evaluasi, ini ada soalnya. Silahkan ditulis dulu, Ibu tunggu. Ditulis. Pengumpulannya kita sepakati. Kapan, Nak? Nanti malam, Bu. Nanti malam. Yakin bisa mengumpulkan nanti malam. Kemarin aja tugas yang Ibu kasih, yang dikirim di Instagram, ada yang terlambat mengirim. Seminggu setelah Minggu aja Bu. waktu batas pengumpulan belum ada yang mengirim. Oh, hari Minggu, Bu. Minggu, ini hari Jumat. Hari Minggu, yakin semuanya bisa mengumpulkan tepat waktu Minggu? Iya, Bu. Ya Bu. Ya, kita sepakat ya, hari Minggu pukul Jam 23.59 juga. 23.59. Oke, 23.59. Pokoknya siapa yang Iya, Bu. mengirim lewat dari 23.59. Nah, siap-siaplah nilainya agak sedikit berkurang ya, Nak, dari yang tepat waktu. Jadi Ibu berharap semua mengumpulkan tepat waktu. Perlu Ibu kirim PPT-nya, Nak? Kumpulnya kemana Bu? Ngumpulkannya ke GC. Boleh Bu. Ke GC ya, Nak? Oke Bu. Ini bentuk apanya? Tulisan ya, bukan diketik. Tulis tangan. Nanti PPT-nya kalau penting Bu kirim. Tapi nggak penting ya kan? Gak usah lah dikirim ya. Kirim, Ibu. Kirim aja Bu. Dikirim. Oke. Nanti Bu kirim ya. Ibu kirim pakai apa ya, JNT? Malang kirimnya Bu. WA aja. Oh, WA, nggak pakai JNT. Kirain dikirim dari JNT kan? Sudah, Nak? Sudah dicatat? Udah di screenshot Bu. Oh, sudah di screenshot. Enak ya? Anak zaman sekarang tidak mencatat tapi screenshot doang. Dah jadi. Ya kan, Bu? Samanya. Ibu juga kayak gitu kok. Di kampus. Ini Zoom-nya kayaknya udah mau mati karena waktunya udah mau habis. Nanti kalau mati masuk lagi ya, Nak. Belum selesai. Yuk, nyimpan recordernya gimana? Tersimpan. Apanya? Recorder aku apakan? Enggak ada aku apa-apain, masih yang tadi. Udah selesai? Udah. Belum keluar sih, udah mau mati Zoom-nya. Nanti mati, nanti hilang apanya. Ini. Kan tengok ada motornya kan. Ada motor. Belum ada aku klik apa-apa.